Oke, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang data link layer ya. Di mana data link layer adalah layer kedua di OSI layer setelah physical ya. Setelah physical ada data link layer. Dan kita akan membahas beberapa, yaitu yang pertama adalah purpose dari data link layer itu sendiri, kemudian kita akan bahas topologi dan data link frame-nya. Karena di layer 2 kita tahu bahwa PDU-nya atau protokol data unit-nya namanya frame ya. Jangan lupa itu diingat-ingat. Oke, baik, kita langsung saja. Nah, pertama adalah tujuan dari data link layer. Nah, kita tahu bahwa dalam berkomunikasi ada layer 2 yang kita gunakan, yaitu data link layer, itu identik dengan menggunakan NIC atau MAC address itu tadi. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah dijelaskan di mana ketika ada komunikasi itu antara layer 3 IP-nya itu tidak berubah, sedangkan di layer 2-nya alamat NIC-nya atau MAC address-nya selalu berubah menyesuaikan dari jaringan lokalnya. Ya, seperti di sini ya. Nah, ini karena ini langsung to the point, maka di sini langsung source-nya ini untuk IP-nya ya. Kemudian IP-nya ini. Sedangkan kalau ini ada beberapa router, itu akan menyesuaikan antara source NIC sama destination NIC-nya terkait dengan layer 2-nya atau MAC address-nya tadi. Nah, selain itu, di sini disebutkan bahwa data link layer juga bertanggung jawab pada komunikasi between end device network interface card. Nah, di sini nih. Nah, ini tanggung jawab dari data link layer. Kalau ini dari network layer ya, identik dengan IP, logical. Kemudian dia mengallow upper layer protocol to access physical layer, yaitu nanti ada yang namanya sub layer yang namanya LLC ya. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, di mana dia menjadi perantara antara komunikasi antara layer 3 dengan layer yang ada di bawahnya atau hardware-nya. Kemudian selain itu juga data link layer itu bertanggung jawab pada error detection. Ada yang namanya frame check scan ya, frame check scan, yaitu mengecek apakah frame ini ada korup enggak, error enggak, dan seterusnya. Itu ada di L2 atau layer 2. Nah, kita akan ke sana ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan yang tadi data link layer. Nah, di sini disebutkan data link layer terdiri dari 2 sublayer yang tadi saya sebutkan. Ada LLC, Logical Link Control, yang bertanggung jawab mengkomunikasikan between network software, jadi software networknya, ke yang ada di upper layernya di sini ya. Karena kan ini layer 2 data link, ada LLC dan MAC suppliernya. Nah, di sini bertanggung jawab berkomunikasi antara layer yang ada di atasnya dengan yang layer ada di bawahnya, yaitu dengan device hardware-nya, yaitu lower layer atau layer yang ada di bawahnya. Hampir sama seperti device driver gitu ya, dia berkomunikasi di situ. Kemudian di MAC supplier itu bertanggung jawab pada data encapsulation-nya. Ya, di mana dia menambahkan source dan destination MAC address-nya kemudian dienkapsulasi. Seperti itu. Nah, karena ketika berkomunikasi, ketika data berjalan, apalagi menggunakan router, maka pasti ketika data berjalan atau frame berjalan antara frame dan paket, ya, di sini paket karena dia dihitung di layer 3, router ya. Ingat-ingat, router adalah device identik di layer 3 yang bekerja dengan IP. Nah, ketika penerima menerima data, otomatis kan dia menerima frame dulu nih. Nah, si router akan menerima frame nih. Kemudian dia menerima frame itu, kemudian dia melakukan dienkapsulasi frame-nya itu, kemudian melihat di situ. Dibuka dulu frame-nya, kemudian dia akan melakukan sedikit modifikasi terkait dengan NIC-nya, yaitu alamat MAC address-nya. Seperti tadi disampaikan di awal, disesuaikan alamat MAC address-nya, yaitu dengan jaringan lokalnya. Nanti mungkin di bagian lain akan ada topologinya yang akan lebih detail lagi menjelaskan itu. Nah, setelah NIC-nya disesuaikan dengan jaringan lokalnya, kemudian dia reenkapsulasi lagi menjadi sebuah new frame baru, di mana frame baru itu ada modifikasi
di bagian source dan destination NIC atau MAC address-nya. Kemudian dia memforward lagi new frame itu tadi ke next network segment atau router tetangganya, misalkan kalau masih ada routernya. Dan hal ini akan terjadi lagi kalau masih ada lagi, kalau belum sampai ke tujuannya. Jadi terulang-ulang ya, di bagian itu ada dibuka lagi, di-enkapsulasi lagi, kemudian disesuaikan lagi framenya, kemudian di-re-enkapsulasi lagi menjadi sebuah new frame, kemudian di-forward lagi. Seperti itu. Nah, ada beberapa organisasi yang mengatur di bagian data link layer ya, ada IEEE, ada ITU, ada ISO dan ANSI. Jadi ini adalah organisasi-organisasi yang mengatur di detailnya data link layer. Oke, kita masuk ke bagian topologi. Di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah disinggung ya terkait dengan topologi, yaitu ada physical topologi, kemudian ada logical topologi. Oke, kita ulangi sedikit. Physical topologi itu menampilkan physical connection-nya atau bisa menampilkan letaknya secara fisik ya, secara fisik. Jadi show physical connection and how devices are interconnected. Misalkan G00, G01 kan itu langsung fisik ya. Atau misalkan dia menunjukkan bahwa router ini ada di mana, rak berapa dan seterusnya. Jadi dia menggambarkan fisiknya ada di mana, koneksinya ada di mana. Sedangkan logical topology itu lebih ke mengidentifikasi virtual connection-nya, yaitu identik dengan interface sama IP address-nya. 192.168.10.1. Oh, routernya ini IP-nya sekian. Nah, itu adalah logical topology. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan topologi yang ada di WAN ya. Ada yang di WAN. Walaupun ini nanti praktikalnya masih di CCNA 3 atau 4, tetapi tidak ada salahnya kita pelajari intronya dulu. Nah, di WAN topologi ada salah satu yang paling simple adalah yang namanya point to point. Di mana point to point itu menghubungkan dua endpoint atau misalkan dua router. Ya, node 1 dan node 2. Itu langsung dihubungkan. Ya. Kemudian ada yang namanya hub and spoke. Ini hampir sama dengan topologi star. Kalau di LAN ada yang topologi yang namanya star ya. Ini hampir sama. Nah, begitu juga di sini ada mesh. Mesh ini paling bagus, tetapi mungkin requirement-nya paling banyak. Karena misalkan kalau 2 router saja nggak masalah. Kalau 3 router mulai tambah. Sebagai contoh seperti ini ya. Oke, kita kasih gambaran dulu. Nah, misalkan kalau di sini ada router 2 ya misalkan. Kalau langsung terkoneksi tidak masalah. Nah, kalau ada router 1 lagi tambah. Nah, kalau ini gambaran mesh ya, maka ini juga harus terkoneksi gini. Nah, ini juga harus terkoneksi gini. Nah, kelebihan mesh kalau ini putus, maka dia tetap bisa berkomunikasi dengan ini, misalkan ini A, ini B, ini C. C tetap bisa berkomunikasi dengan A tapi tidak lewat jalur ini tetapi lewat B. Nah, inilah kelebihan dari mesh. Kalau ini misalkan putus ya. Kalau nggak putus ya tetap bisa langsung ya kan. Nah, kalau ada router lain, maka kita juga akan menambahkan jalur lagi. Nah. Ini handal, tetapi Anda bisa bayangkan satu router akan mempunyai berapa device atau berapa interface untuk terkoneksi. Dan itu tidak mudah atau tidak murah gitu ya. Ada lagi di sini misalkan. Nah, Anda bisa bayangkan ini nanti ditarik lagi, otomatis ini nambah interface lagi, ini nambah interface lagi, ini nambah interface lagi, ini nambah interface lagi. Tetapi handal ya, misalkan kalau ini putus, masih bisa nggak dia berkomunikasi? Masih, bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, dan seterusnya. Nah, itu gambaran mesh ya. Semua device bisa terhubung, tetapi kebutuhannya akan besar ya di situ. Nah, itu terkait dengan topologi terkait dengan WAN ya.
Kemudian kita lanjutkan untuk ini gambaran dari point to point one topologi. Ini juga di CCNA berapa kita akan praktikum terkait dengan konfigurasi point to point. Ya, ini gambaran singkatnya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah ceritakan point to point physical topologi directly connect to nodes ya. Node 1, node 2 dikoneksikan. Ya, langsung mungkin dia tidak mau berbagi share dengan host yang lain bisa, jadi pokoknya ini kayak jaringan lokalnya mereka ya, itu bisa seperti itu. Nah, sedangkan di topologi local area network teman-teman sudah sangat familiar ya, ada star, ada extended star. Ini pada dasarnya pengembangan dari star ya, dan ini secara umum yang sering digunakan karena kemudahan, kemudian gampang diluaskan ya, dikembangkan. Misalkan ini star, tarik aja satu, kemudian ada switch lagi, bikin namanya extended star. Kalau mau nambah lagi bisa aja tarik sini, nambah lagi dan seterusnya. Jadi pengembangannya lebih mudah. Selain itu juga troubleshootingnya juga menjadi lebih mudah. Berbeda dengan teknologi yang sebelumnya, legacy. Ada yang namanya bus, ada yang namanya ring dan seterusnya. Walaupun sekarang sudah jarang digunakan ya, teman-teman bisa mencari antara kelebihan dan kelemahan untuk masing-masing topologi yang ada di sini ya. Bus, ring, star. Kalau mesh tadi sudah ada ya. Mesh tadi ada gambarannya semua device terkoneksi dan seterusnya. Tetapi paling umum kita menggunakan yang star ya, karena lebih mudah untuk dikembangkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk terkait dengan komunikasi, ada yang namanya half duplex communication, ada juga yang full duplex communication. Bedanya apa? Nah, di sini kalau half itu adalah cuman mengallow atau mengizinkan satu device to send or receive. Jadi mengirim atau menerima pada waktu yang sama pada medium. Jadi kalau medium itu masih digunakan, ada orang yang mengirim, maka yang lainnya nggak bisa tuh. Jadi nunggu. Jadi satu arah ya, half duplex. Contohnya misalkan mungkin HT ya, teman-teman kalau pernah dengar HT. Nah, kalau ada satu yang ngomong, maka yang lain harus nunggu. Kalau sama-sama ngomong nggak jelas tuh, yang menerima malah bingung tuh. Nah, jadi pada satu waktu cuman satu device yang bisa mengirim atau menerima, yang lainnya nunggu giliran. Nah, yang half duplex biasanya digunakan di teknologi WLAN atau wireless LAN, atau topologi legacy yang lama ya, yaitu bus topologi, di mana biasanya identik menggunakan Ethernet hub. Nah, inilah yang membuat biasanya jaringan yang masih menggunakan hub itu agak sedikit lambat. Bukan sedikit lambat ya, tapi lambat. Karena sistem kerjanya adalah half duplex. Jadi kalau mau ngopi datanya besar, Anda masih ngopi dan itu masih menggunakan hub, maka yang lain nunggu di situ. Tidak bisa bersamaan. Nah, ada yang namanya full duplex communication. Nah, ini berbeda dengan yang half duplex, di mana yang full duplex allow both device, mengizinkan keduanya device secara simultaneous itu mentransmit dan menerima, karena jalurnya sendiri-sendiri antara mengirim dan menerima, sehingga transmisinya atau komunikasinya lebih cepat. Nah, identiknya yang full duplex itu menggunakan adalah Ethernet switch, ya, pakai switch, di mana dia sudah full duplex mode. Nah, mungkin nanti permasalahannya ada yang ketemu nih di dalam jaringan, ada yang sudah ketemu full duplex ketemu dengan half duplex. Nah, itu kasusnya nanti kita akan bahas di situ. Nah, di dalam jaringan juga ada yang namanya contention based access, di mana tadi kita ngobrolin yang half duplex ya, all node operating in half duplex, semua node yang beroperasi di dalam half duplex, baik itu yang tadi pakai hub ya, ataupun yang wireless LAN ya, itu mempunyai metode, yaitu ada carrier sense multiple access with collision detection, yaitu ini digunakan untuk mendeteksi collision atau tabrakan. Ini biasanya digunakan di bus topologi Ethernet atau yang masih menggunakan hub.
Kemudian kalau di dalam wireless LAN, dia menggunakannya CSMA-CA ya, collision avoidance, yaitu menghindari collision. Secara sistem kerja hampir sama. Intinya gini, karena dia half duplex, maka dia harus mempunyai metode biar tidak terjadi tabrakan data. Karena kan tadi disepakati bahwa ketika half duplex, maka cuma satu device yang bisa mengirim atau menerima giliran. Nah, kalau ada dua device yang mengirim bersamaan, maka yang terjadi adalah collision, tabrakan data. Seperti itu. Nah, kalau di dalam legacy network yang ada di token ring atau ARNet, dia mempunyai controlled access di mana setiap device mempunyai waktunya sendiri-sendiri dalam mengirim. Cuman ini juga akan lama. Ya kan, kalau device-nya banyak, maka waktu tunggunya juga lama. Oke, kita lanjutkan. Nah, di CSMA CD atau collision detection, yaitu di bus atau yang masih menggunakan teknologi hub. Nah, di sini ya, use by legacy Ethernet LAN, yaitu menggunakan teknologi Ethernet LAN yang lama ya. Kemudian operate-nya di half duplex mode, di mana only one device can send atau receive pada satu waktu. Kemudian use collision detection process to ground. Dia menggunakan collision detection untuk mengatur device mana yang mengirim dan menerima. Nah, gimana kalau terjadi collision atau gimana kalau terjadi tabrakan? Maka device transmit simultaneous with result signal collision on shared media. Maka akan terdengar tuh di situ media. Kemudian device akan mendeteksi tabrakan itu. Device akan berhenti sekian waktu dan mulai mentransmit lagi. Jadi ketika tabrakan terjadi, jadi di broadcast ya, ada signalnya, oke, ada tabrakan, berhenti dulu semuanya, nanti berapa waktu akan dimulai lagi. Nah, kalau ada tabrakan lagi, ya kayak gitu terus. Oke ya, hampir sama dengan yang CSMA-CA atau collision avoidance atau menghindari tabrakan yang di wireless LAN ya. Ini digunakan di teknologi IEEE 802.11, yaitu terkait dengan WLAN, wireless LAN. Operate-nya di half duplex juga, jadi wireless LAN itu half duplex ya. Sama, only one device. Kemudian menggunakan collision avoidance, yaitu menghindari tabrakan untuk mengatur semua ini. Kemudian hal ini yang bekerja di collision avoidance proses adalah ketika when transmitting, device juga menyertakan waktu durasinya ketika dia transmisinya. Jadi ketika dia mentransmisikan, dia menyertakan durasi waktu sampai transmisinya selesai. Sehingga yang lain tahu, oh dia butuh berapa second untuk mengirim itu. Jadi bisa bergiliran. Seperti itu. Nah, kita masuk ke data link frame terkait dengan layer 2 tadi ya. Nah, di dalam data link yang kita tahu bahwa kalau kita sebelumnya kita bahas ada yang namanya PDU data, protokol data unitnya data, segmen, paket, dan frame, kemudian transmit ke bit gitu ya. Nah, beberapa yang disertakan di frame itu ada yang namanya header, ada yang data, ada yang trailer. Nah, yang data ini sebenarnya adalah data yang diambil dari layer atasnya, yaitu paket. Nah, nanti di gambarnya mungkin lebih jelas lagi. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah gambaran dari frame ya, frame field-nya. Ini adalah header-nya, ini adalah trailer-nya. Nah, yang disebut data adalah sebenarnya PDU di layer atasnya, yaitu namanya paket network ya. Di sini adalah layer 3. Nah, ketika masuk di layer 2 itu dianggap data tuh. Ya. Dan ini enkapsulasi yang ini disebut sebagai frame nantinya. Nah, di bagian header sendiri nanti terbagi ada beberapa poin tuh. Frame start, addressing ini terkait dengan, nah di sini ya, source and destination node, yaitu terkait dengan NIC atau MAC address-nya. Kemudian tipe terkait dengan sini. Ya, di sini ya, identify encapsulation layer 3 protokol. Ini kan layer 3 nih, networknya nih. Nah, dia pakai IP versi 4 atau IP versi 6 dan seterusnya. Sedangkan di control itu mengidentifikasi flow control service. Sekiranya frame itu membutuhkan service tertentu atau prioritas tertentu, itu bisa di-set. Ya.
Kemudian di sini di trailernya ada yang namanya error detection. Error detection. Ini mendeteksi apakah frame-nya itu ada kesalahan atau tidak. Nah, yang ngecek adalah di layer 2 itu tadi. Ada start, ada stop. Nah, ini kesatuan. Nah, ini teman-teman gambar dari yang pernah saya tampilkan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kita berkomunikasi di dalam jaringan, nah ini yang saya sebutkan. Layer 2 bertanggung jawab pada di sini nih, destination and source and IC. Nah, ini adalah jaringan lokalnya dia nih. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di layer 3, IP-nya, source-nya adalah 192.168.1.110. Ini ya, masih sama. Dan ke web server 172.16.199. Ini. Tetapi untuk menuju ke sini, maka ada komunikasi nih antar ini. Satu, ini jaringan. Maka ada 1, 2, 3. Nah, di 1, 2, 3 tadi adalah jaringan lokal masing-masing, maka di bagian layer 2, source and destination and IC-nya harus diubah. Ini yang tadi di awal diceritakan. Maka ini layer 2-nya menggunakan source-nya ini, destination-nya ini. Masuk ya, seret. Sampai di R1 tadi sudah ya, menerima frame, mendeenkapsulasi, membuka ya, kemudian mengubah. Oh, ini harus lewat sana. Maka bagian source-nya diganti dengan ini, bagian destination-nya diganti dengan ini. Makanya warnanya ini kan, ganti kan. Nah, maka ditransfer lagi, di reenkapsulasi lagi. Dan disebut sebagai new frame itu tadi yang tadi di awal. Kemudian dikirim. Nah, sampai R2 dilakukan hal yang sama, ya. Di deenkapsulasi, menerima frame, di deenkapsulasi, kemudian dibuka, NIC-nya disesuaikan, kemudian di reenkapsulasi, kemudian di forward sampai ke destination. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk materi hari ini, semoga bermanfaat.